Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program Inspirasi Pagi bersama dengan saya Paramita Berbawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hunian layak huni yang ada di kota Surabaya. Seperti yang kita tahu, untuk Perda Hunian Layak Huni itu sudah disahkan sejak tanggal 30 Maret kemarin. Nah, kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan Bapak Budi Leksono. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Budi. Siap. Iya, perdanya sudah disahkan sejak 30 Maret kemarin. Sebetulnya kalau dari pandangannya Pak Budi begitu sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, apa urgensinya untuk akhirnya disahkan? Apalagi seperti yang kita ketahui, Kota Surabaya untuk dari segi lahan terbatas. Tapi kebutuhan untuk huniannya itu cukup tinggi. Nah, bagaimana Pak Budi? Jadi terima kasih ya, Mbak. Kita diskusi aja ya ini ya. Jadi yang pertama sebenarnya kalau kita melihat untuk pembahasan perda ini kan dilakukan oleh teman-teman Komisi C ya. Nah, saya di sini menyikapi yang pertama atas nama ketua fraksi. Jadi saya dalam diskusi ini selalu mengikuti terkait mengenai hunian ya, layak huni ini ya. Perda ini kan kemarin sudah diputuskan. Nah, jadi yang sangat urgent, jadi memang yang disampaikan jenengan ini pertama yang terkait dengan adanya lahan ya. Lahan di sini nih yang lalu itu ya, yang disampaikan dengan program adanya pemerintah dari pusat itu juga ada program berapa 3 juta rumah ya itu ya. Itu kan kita juga tidak ada lahannya. Ini juga dilematis. Jadi urgensinya ini tentunya yang pertama kalau memang ini dibuat secara menyeluruh ini tentunya untuk kota Surabaya. Yang pertama untuk kota Surabaya dan ini masih ada beberapa lokasi. Kalau memang ini memang sangat penting ya. Jangan sampai ini seperti perda-perda yang tapi antara tindak lanjutnya ini tidak ada. Ini yang catatan. Jadi ini terus kita kawal. Jadi sangat apapun yang menjadi program pemerintah ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain memang yang pertama bukan karena kita seperti kita melihat rumah rusun ya, rumah sederhana ini yang sewa, rumah susun sederhana sewa ini kan juga bagian ya dari yang selama ini masih ini ya. Masih terus ya kita kawal karena bukan kapasitasnya untuk profit, kan seperti ya. Betul. Sedangkan kalau dan ini dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau kita ngomong yang saat ini adalah untuk rumah susun sederhana milik. Nah, ini ada dua kalimat sewa dan milik. Dan yang milik ini loh, milik ini yang tentunya yang memang kita harus selektif. Memang semua ini adalah kebutuhan warga kota Surabaya, tuntutan kita pun asetnya pun ya juga yang tentunya ini sambil menginventarisir ya aset-asetnya pemerintah kota. Nah, catatan inilah yang kita harus benar-benar mengawal. Jadi kepentingan-kepentingan yang secara lebih prioritas ini tentunya kita sebagai anggota DPRD mengawal program yang karena sudah digedok. Nah, kalau sudah digedok ya kita gimana ini harus jalan. Jalannya harus bagaimana? Ya tentunya kita harus mendengar suara-suara dari rakyat. Betul. Ini catatannya itu. Betul. Nah, kalau kita lihat sejauh ini Pak, memang kalau dari pengesahannya sampai dengan hari ini itu memang jaraknya tidak terlalu jauh begitu. Kurang lebihnya sampai sejauh ini implementasinya sudah sejauh apa? Kalau biasanya ini kita itu sekarang itu hanya bisa mendengar. Karena kalau saya yang pertama masyarakat ini kan masih berupa kayak sosialisasi ya dari wali kota kemarin menyampaikan harganya yang mulai antara 100, 200, 300 sampai 500 juta. Ini kan tentunya catatan ini kan masyarakat harus tahu bentuknya, tipenya atau caranya. Ini kan terus dengan kriterianya. Ini kan catatan-catatan ini
masyarakat harus benar. Jangan sampai ini kalau kita dengan jarak yang sekian, ini kan upaya-upaya ini masyarakat akan bertanya, oh apakah ini sudah dibangun? Nah, kalau yang saya kemarin mendengar itu kan ada di daerah Surabaya Timur ya, di daerah Tambak-Wedi, juga ada di Ngagel, satunya itu ada di daerah mana ya? Saya lupa. Ini kan titik-titik ini yang tentunya catatan ini yang apa namanya masyarakat juga ingin berlomba dengan kriteria ini. Nah, ini apakah sudah dibangun? Karena saya juga ingin tahu kerjasamanya ini sama pihak swasta atau murni pemerintah kota atau dengan pusat. Ini kan kita juga tidak tahu. Nah, ini yang paling penting. Jadi sampai saat ini itu masih belum realisasi atau belum disosialisasikan secara masif kepada warga masyarakat. Kalau kriteria mungkin sudah diumumkan, yang kita khawatirkan nanti kalau kriteria-kriteria ini dimanfaatkan oleh yang sesuatu yang mungkin ya kedekatan emosional, orang yang punya duit, yang punya kepentingan, akhirnya ini juga sudah ditangkap oleh masyarakat yang bukan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah kota. Ini catatan ini yang paling penting. Jadi sampai saat ini jarak ini digedok, ini kita masih ada dikasih tahu masalah titik, terus pembangunannya itu kapan? Kalau nggak salah ini masih 2027 atau kan seperti itu kan masih lama kan ya. Betul. Tapi kan kalau sistem perumahan itu kan inden. Betul. Tiba-tiba sudah penuh. Yang punya kepentingan ini warga masyarakat yang kalangan menengah ke bawah ini akhirnya tidak dapat. Ini kan juga kasihan kan gitu seperti itu. Betul. Nah, dan harus dipilah dengan yang rusunawa tadi. Nah, ini yang cukup menarik karena seperti kita ketahui untuk pemberian dari hunian layak huni ini itu memang ditargetkan adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah begitu, Pak Budi. Lalu memang kita tuh selalu mendengar keluhan begitu ya di masyarakat di mana justru yang menerima bantuan ini atau rumah-rumah subsidi ini itu justru diterima oleh orang-orang yang katakanlah mampu begitu, seperti diserobot begitu. Nah, bagaimana ini proses untuk pengawasannya atau regulasinya seperti apa? Karena sejak yang kemarin-kemarin kita masih kecolongan. Bagaimana Pak Budi? Sama Mbak Mita ya. Kalau kita bercermin dari yang rusunawa aja, ya kan. Di dalam perjalanannya ya. Dulu itu dia mampu, belum mampu. Setelah itu punya mobil, tapi masih tetap di sana. Ini harus ada ketegasan juga. Nah, ini kan juga bisa. Kategori ini untuk pindah di tempat yang seperti ini, kan seperti itu ya, diarahkan. Sedangkan kalau yang rusunami ini memang harus dengan pengawasan yang sangat jeli ya, sangat pengawasan yang benar-benar kita itu fokus ke sana, karena pengawasan ini pasti akan juga melibatkan masyarakat. Paling enak itu masyarakat. Betul. Masyarakat itu diajak, mungkin ada tim monitoringnya atau membuat tim sendiri ya, yang untuk mengawasi. Karena apa? Pasti akan terlihat. Contoh, pasti tetangga sebelahnya itu akan melihat, itu Pak sudah punya rumah, tapi kok dapat rusun. Ini sudah punya rumah. Saya kemarin yang seperti saya sampaikan di media, yang saya khawatirkan, mohon maaf, ini mampu punya rumah ya, tapi dia sendirian, kan gitu ya. Terus anggap aja seolah-olah rumah mertua, rumah orang tua, dia harus investasi. Karena ada uang. Nah, ini kan harus jeli. Dan tentu yang paling penting itu adalah punishment. Kalau mereka itu benar-benar, jadi perda ini juga ada kayak punishment, hukuman atau denda atau macam-macam ya, terkait kalau memalsukan dokumen atau memalsukan dengan kondisi kehidupannya kan. Betul, yang mana itu bertolak belakang dengan kesehariannya. Yang akhirnya bukan ditempati sendiri. Nah, ini kalau yang jelas pasti harus ditempati sendiri. Jangan sampai kayak kemarin ini kejadian di Rusunawa itu setelah dilimpahkan ya harus diusir.
Baik, baik Pak Budi. Ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali terkait dengan regulasi dan juga pengawasan, monitoring ini yang cukup menarik, pemirsa. Jadi nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Inspirasi Pagi. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang live di TV One. Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas terkait dengan hal yang sama, terkait dengan hunian layak huni, masih bersama dengan Bapak Budi Laksono, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Tadi kita sempat berbicara terkait dengan mereka-mereka masyarakat yang memang awalnya adalah MBR begitu, atau masyarakat berpenghasilan rendah. Namun seiring berjalannya dengan waktu, mereka bisa menaikkan kembali finansialnya begitu ya. Lalu ini yang menarik adalah, kalau sudah begitu berarti apakah harus pindah Pak dari rumah hunian yang memang seharusnya untuk MBR ini, atau bagaimana? Kalau MBR itu larinya kemarin kan ke Rusunawa. Ini suatu contoh kejadian. Ini ibu punya anak, anak dewasa nanti dapat mantu orang kaya, kan gitu ya. Akhirnya ibu ini dibukakan usaha, berarti kan mampu. Ini harus. Nah, di dalam perjalanannya pun ya kita selalu mendoakan. Sebenarnya kita juga memberikan reward ya kepada mereka-mereka. Nanti saya itu kepingin ya. Contoh ini kalau kita melihat dari perjalanan meningkat, mereka itu sudah sadar ya, oh aku mampu gitu ya. Terus dia mau keluar kan dari misalkan Rusunawa ya, terus mau ke Rusunami beli misalkan. Ya ini diberikan reward, penghargaan. Wah ini sangat luar biasa. Dia mengakui, aku sekarang sudah mampu, aku sekarang sudah merdeka, sehingga pemerintah akhirnya berlomba. Kamu seperti saat ini itu untuk orang buang sampah atau menemukan kejadian pencuri, tak kasih reward. Nah, ya kan? Kamu kalau menemukan tak kasih reward. Ini upaya, tetapi di sisi lain juga ada punishment, kan itu. Betul. Nah, jadi tentunya dalam catatan ini bahwa MBR Rusunami ini dicatat sebagai kalau memang kriterianya sudah ini sudah bukan MBR lagi. Iya betul. Nah, mereka sudah bukan lagi masuk dalam kategori itu. Setelah dari MBR pindah, ini banyak kriteria. Mungkin prioritas, oh yang mau yang dari Rusunawa itu pindah. Ini skala prioritas ya kan. Terus kepada masyarakat yang mungkin kondisinya mampu, tapi juga dalam kriteria. Nah kriteria ini kan macam-macam. Ini yang harus kita kawal bersama. Jangan sampai nanti menjadi satu orang punya dua. Ini satu contoh juga pengalaman saya turun di lapangan. Toko ini kecil. Padahal aturannya toko ini sudah untuk satu orang. Warga tidak mampu. Tetapi dalam perjalanan bertahun-tahun, akhirnya ini toko yang sebelah ini dibeli. Ini berkembang. Sebenarnya kan ada aturan nggak boleh, nah, karena seperti itu ya dinikmati yang ada di sini. Akhirnya menguasai. Sama di dalam nanti kita kedekatan dengan Rusunami yang saya khawatirkan akhirnya melebar. Nah, ini kan ada punishment, ada aturan yang bisa memberatkan. Ini yang paling penting Mbak Mita. Kita mengawasi sampai di situ siapa-siapa yang benar-benar berhak mendapatkan Rusunami tersebut. Nah, kalau kita membicarakan terkait dengan kriteria begitu Pak Budi yang berhak mendapatkan
akses ke rusunami begitu ya, ataupun rusunawa begitu. Secara umum itu kriterianya seperti apa, Ya, Pak Budi? itu tadi mungkin ada yang keluar dari sana satu ya kan. Kedua memang mampu. Mampu jadi kan gini, rusunami ini kan bayar. Ya. Jangan sampai juga ada masalah di dalam perjalanannya yang berurusan dengan bank. Akhirnya uangnya tidak kembali. Betul. Ini memang benar-benar dicek dan ya cuma satu ya satu kan seperti itu ya. Terus dengan kriteria aturan yang selama ini sudah memenuhi syarat, tidak punya rumah, kan seperti itu ya. Nah, terus dia kondisinya mampu dengan harga standar yang sudah ditentukan. Kita tidak tahu, saya masih belum tahu catatan ini berapa tipe kan itu ya. Yang katanya ada yang 150 atau 300 sampai 500, anggap aja seperti itu. Ini kan juga belum tahu. Nah, tapi kalau misalkan ini menengah ke bawah, saya rasa ini pasti tentunya menengah ke atas. Kalau ke bawahnya itu ya sudah rusunawa, kan gitu ya, sewa, kan ya. Untuk yang rusunami mungkin yang sudah dari rusunawa sudah mampu ya? Menuju ke atas. Kenapa? Ada yang kecil itu menuju yang besar. Betul. Akhirnya apa? Oh, dari harga yang sekian ini warga yang di bawah tadi MBR sudah ada rusunawa, secara otomatis sekarang ada yang namanya di atasnya sampai ke atasnya ada jenjangnya yang harganya itu. Bahkan kalau mungkin di sekitarnya sudah ada yang nilainya miliaran. Kalau memang di sampingnya ada perumahan-perumahan besar, jadi hanya bergeser ini aja kan gitu ya. Ini catatan ini yang harus benar-benar di ini ya. Dari tingkat aturan-aturan yang ini. Jadi punishment, sanksinya itu harus dituangkan, Mbak Mita. Iya, sanksi memang harus jelas karena yang paling ditakutkan adalah nantinya manipulasi akan ada, data, betul, gitu lah. Manipulasi data, kecurangan-kecurangan di lapangan yang mungkin masih luput begitu ya dari kacamata DPRD. Baik, ada kekhawatiran juga Pak Budi yang mana program Rusunami ini katanya justru akan menggeser fokus kita pada Rusunawa. Apakah benar seperti itu atau bagaimana kalau dari kacamata Pak Budi? Jadi begini, kalau kita Rusunawa ini sudah jelas, ya kan? Jangan sampai kita ada rusunami ini bergeser. Justru kita menciptakan rusunawa lagi. Karena untuk mengangkut warga masyarakat yang sampai sekarang untuk antriannya sudah jelas. Ini masih belum. Tapi kalau yang namanya rusunami ini kan diciptakan itu untuk masyarakat yang ekonominya sudah menengah. Nah, bahwa kalau kita melihat kondisi Surabaya sebenarnya itu kota metropolitan. Betul. Yang memang sebenarnya fokusnya kalau tempat-tempat yang seperti itu untuk warga Surabaya memang sudah ditata dengan estetika kota yang bagus. Ya, di mana sih kelayakan rumah yang layak huni ini kepada masyarakat? Ya kan, memang ada di timur, di barat. Nah, ini sangat sudah bisa tertata kan seperti itu ya, bisa tertata sehingga antara rusunawa jangan sampai ada pergeseran. Kalau pergeseran itu tadi pergeseran yang tidaknya itu memang dia mampu, tapi kita fokus yang rusunawa ya rusunawa, yang rusunami itu kita fokus karena rusunami ini pasti akan juga ada kerjasama dengan pihak swasta, dengan aturan-aturan, dengan perbankan, dengan warga masyarakat ini yang memang ekonominya sudah mampu. Ini jadi ini yang paling ini, dan ini bisa diarahkan juga dengan seperti itu Mbak Mita. Baik, ini juga menarik Pak. Biasanya kalau kita melihat begitu ya, karena kondisi finansial seseorang itu kan pasti akan dibangun dengan usaha mereka, membuat usaha dan lain sebagainya. Tadi juga sempat Pak Budi sampaikan terkait dengan pembelian toko, hanya punya satu toko, kemudian toko sebelahnya dibeli. Nah, ini kan akhirnya sedikit merubah konsep bahwa ya dari yang peruntukannya sebetulnya untuk masyarakat MBR, tapi kemudian bergeser ke orang-orang yang memang secara ekonomi mereka sudah bisa berkembang ke atas, begitu kan. Nah, lalu bagaimana ini untuk pengawasan terkait dengan praktek-praktek seperti ini Pak, yang nantinya di mana mereka yaitu tadi awalnya hanya satu, kemudian dibeli sebelahnya dan begitu pula selebihnya begitu. Dan tidak hanya toko, tapi juga kos-kosan. Nah, karena kan ini hunian. Ini hunian, Pak. Jadi kalau kos-kosan, kita berbicara dengan kos-kosan. Nah, kos-kosan mewah. Berarti ini kan memberikan mereka profit. Akhirnya kata hunian itu bukan untuk mereka pribadi, melainkan untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, ini bagaimana, Pak Budi? Ini menarik sekali loh. Jadi gini ya, disinggung kemarin terkait masalah rusunami. Terus saya ditanya sama teman-teman bahwa banyak hunian yang melebihi kapasitasnya itu seperti hotel. Nah,
Jadi kos-kosan ini kan nggak ada PAD ya yang diberikan kepada pemerintah kota. Nah, kos-kosan ini setelah saya tanya teman-teman saya, kos-kosan ini sangat istimewa. Ada yang menyiapkan untuk mencuci laundry. Bahkan kalau di hotel sudah ada menu makan, ini enggak, masih bisa minta ke ini loh, pemilik yang menjaga pesen makan apa, besok dimasakkan apa. Kan istimewa. Nah, jadi terus di dalamnya kapasitasnya dulu pernah kita sidak itu AC, ada balkonnya juga, ada tempat parkirnya. Ini kan juga, ini yang tentunya juga harus benar-benar pemerintah kota ini diawasi ya, dievaluasi. Kalau kami di Komisi B ini tentunya mencatat dengan pendapatan. Kita nggak ada masalah kalau mereka membuat kos. Tapi kan kalau ini lembaga usaha yang profit ya. Tidak kentara ya di dalam masyarakat ada kos-kosan, tetapi di dalamnya itu mewah. Dan nilainya saya dalam diskusi itu sama teman-teman itu menyampaikan enak usaha kos-kosan hasilnya sekian. Sedangkan kalau kita beralih, mereka ini adalah mungkin ya pegawai-pegawai atau yang mungkin sementara ya. Tetapi kalau kita kembali ke rusunaminya, ini kan juga dilihat dengan fasilitasnya. Ya, fasilitas yang ada. Karena ini nanti kan menjadi milik. Saya juga khawatir gitu loh. Banyak tempat-tempat seperti itu yang nanti akhir kalau tidak diawasi disewakan juga. Itu dia. Kan seperti itu. Karena ini kesempatan orang kalau punya duit mau berbisnis, nyun sewu nanti pas memakai atas nama karena kedekatan. Iya, kita pada waktu seperti kita membagi sembako, ya. Kita mengundang orang, loh saya itu menyaksikan sendiri gitu loh. Ya namanya mohon maaf ya, saya itu sebenarnya mau ini tapi dia mutar gitu loh. Mutar lagi. Atau ternyata disuruh yang punya uang, aku belikan atas nama ular karena dia sudah tidak mampu gitu loh. Sehingga atas nama sekian. Ini yang paling penting catatan ini untuk bisa kita awasi bersama. Yang awasi kita, masyarakat kita, teman-teman kita, itu ada. Atau paling gampang itu kalau punya orang yang mengajukan dan dia tidak mampu sesuai kriteria, tapi dia tidak dapat. Ini dikorek-korek itu sebenarnya paling gampang untuk mendapatkan info karena dia pasti tahu, oh teman saya dapat padahal itu kriterianya seperti ini. Ini sudah punya rumah kan seperti itu. Baik, ini semakin menarik kita kalau berbicara soal penyimpangan penggunaan dari hunian layak huni dari pemerintah. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Anda kembali lagi bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Tadi kita sempat membahas sedikit terkait dengan pengawasan penyimpangan yang ada di lapangan terkait dengan hunian layak huni. Nah, Pak Budi, ini cukup menarik sekali untuk bagian pengawasan dan lain sebagainya, yang mana ya tadi cukup seru begitu kita perbincangkan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam kembali soal pengawasannya,
Apakah memang harus menerjunkan orang ke lapangan, Pak, atau mungkin hanya pengetatan dari regulasi saja nanti? Ya, pertama kalau kita melihat sekarang ini kan belum proses pembangunan, ya. Yang kita awasi pertama proses pembangunan, kerjasama, kualitas bangunan, ya kan, sudah sesuai. Terus status kepemilikan, cara itu yang harus disosialisasikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mau memang tahap pembangunan dan ini pasti, yang pertama itu tadi jangan ada penyimpangan itu terkait dengan data dari yang jelas dengan kriteria persyaratan-persyaratan, memang belum punya rumah, memang kondisinya itu mampu untuk mengangsur yang senilai ini kan seperti itu. Jangan sampai ini nanti tidak tahu. Terus di dalam pendataan kriteria seperti ini jangan sampai kita tidak tahu atau mungkin secara transparan ini dibuka sehingga masyarakat itu tahu, sehingga kalau kita melihat dengan rentan jarak, biasanya orang itu kalau beli rumah itu kan DP. Betul. Atau inden, kan ya. Oh, aku mau beli tipe ini yang harganya sekian. Ini kan catatan-catatan ini kan perlu. Betul. Nah, ini yang paling penting dan tentunya dari pemerintah kota sendiri itu ada tim. Tim dalam hal pengawasan. Dan kita ini juga mungkin saya akan coba, sebagai anggota DPRD itu melakukan sidak-sidak pengawasan, baik mengenai terkait dengan di dalam perjalanan ini itu untuk pengawasan pembangunan sampai siapa-siapa sih yang berhak sehingga kita bisa outret, ngecek, jangan sampai ini dimanfaatkan atas nama yang akhirnya satu orang punya dua atau justru dijadikan bahan usaha. Iya, dan ini ada punishment juga kalau sampai ada mungkin melanggar atau sudah merasa ingin memiliki dengan cara-cara yang lain ini Mbak Mita. Sebenarnya itu ya. Baik, mungkin terakhir begitu Pak Budi, harapannya untuk perda ini, kemudian juga hunian layak huni terlebih untuk warga masyarakat Kota Surabaya. Silakan. Ya, harapan saya antara rusunawa dan rusunami ini benar-benar dipisahkan. Ya, kita yang rusunawa ini masih banyak antrian dari warga masyarakat. Sekarang kita dengan program yang rusunami, apapun ini adalah program yang baik, semua itu baik ya. Mari kita sama-sama mengawasi dalam hal siapa yang berhak mendapatkan rumah tersebut dari tingkat kelayakannya, kan ya. Juga mungkin di dalam sistem pembangunannya itu mungkin kalau kita mau menempati itu jangan sampai kalau setelah kita ada titik mengangsur, ada upaya itu kepastian kita membeli, tiba-tiba rumah ini bentuk bangunannya itu tidak baik. Ini kan rawan dulu. Karena saya tidak melihat dalam kerjasamanya dengan swasta atau gimana, saya tidak ini ya, karena ini program tetap dijalankan ya. Tetapi yang paling utama itu tadi bahwa kita sama-sama sebagai warga Kota Surabaya, kalau ada program yang baik seperti ini, mari kita yang mungkin membutuhkan atau yang punya ini juga ini. Tetapi yang paling penting kita sama-sama jangan sampai ini dimanfaatkan ya dengan kepentingan tersendiri, kepentingan politik, kepentingan mungkin kedekatan, hubungan emosional, sehingga warga yang dari luar itu bisa masuk Surabaya. Ini yang juga harus kita antisipasi. Betul, karena program ini dari Surabaya untuk Surabaya juga. Kita ngawal, insya Allah tugas kita memang mengawasi kan seperti itu. Mengawasi dan juga mengawali begitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas insight-nya terkait dengan hunian layak huni yang ada di Kota Surabaya. Semoga program dari Kota Surabaya untuk warga Kota Surabaya ini bisa berjalan dengan baik. Saya Paramita Bermawi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh